Shalom Bapak Ibu, salam jumpa kembali dalam Exousia Bible Teaching sore hari ini. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang masih mengikuti Exousia Bible Teaching sampai dengan hari ini. Mari sama-sama kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan sampai pada detik ini. Kami masih merasakan kasih setia Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan Tuhan. Oh, kami sanjung Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Tuhan Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami memuliakan nama-Mu, sebab hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang layak. Haleluya, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segenap hati memuji-Mu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak. Haleluya, terima kasih Tuhan.
bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sanjung. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan, kami sangat mengagumkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mari Tuhan layakkan setiap kami untuk kami dapat beribadah, boleh mengikuti Exousia Bible Teaching ini dengan baik, dan kami boleh menerima kebenaran yang murni yang datang daripada Tuhan. Kami membuka ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, sebab Tuhan Dia layak dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa ketika jalan kita berkabut, tetap penjagaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangannya. Sekali lagi, ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangannya. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh,
sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Amin. Kasih setianya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit. Dia selalu pedulikan. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Haleluya. Karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Amin. Haleluya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, namanya Yesus Sang Juru Selamat ajaib. Kita tak perlu cemas menghadapi hidup ini. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan selalu. Masa depan dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalannya di sampingku, memimpinku ke negeri yang memimpinku ke negeri yang terang, memimpinku ke negeri yang terang. Amin. Tuhan memimpin kita, sebab itu tangan kasih-Nya memelihara kita. Oleh karena itu, kita mau katakan sama Tuhan, saya mau iring Tuhan sepanjang hari hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin, Yesus. sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati
Bapa. Tuhan, kami memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Saya mau iringi Tuhan. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupi Tuhan, ajar kami setia. Ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, selesaikan rencana Bapa. Kami memilih-Mu Tuhan. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu, Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Amin. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu Tuhan, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu, kepadamu ku tetap setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini janji kami kepadamu. Kami mau iring Engkau sampai nafas kami berakhir. Dan kami mau setia hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, sampaikan isi hati Bapa. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Biar kami disingkapkan, sehingga paradigma kami berubah dan membangkitkan komitmen kami untuk mengiring Tuhan lebih lagi, lebih sungguh lagi. Dan kami hanya mempersembahkan hidup kami hanya kepada Kristus yang kami kasihi. Bicara kepada kami Bapa. Roh Kudus, sampaikan isi hati Bapa sore ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu dalam acara ibadah Exousia Bible Teaching pada minggu lalu dengan tema berapakah nilai Injil Kristus. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, namun saya akan mereview sedikit materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu tanggal 9 September 2020. Berapakah nilai Injil Kristus? Oke, saya akan bacakan dulu ayat yang mendasari pembahasan firman Tuhan kita pada sore hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8-13. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
dengarkan dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan ini bisa menjadi dasar untuk Bapak Ibu bisa mengerti pembahasan tema pada sore hari ini. Ingatlah ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kita akan review materi minggu lalu. Mari diklik Pak David. Kata kunci dari pembahasan kita tentang Injil Kristus ada 4. Yang pertama adalah Injil berbicara tentang kekuatan Allah. Jadi ini yang dikatakan Paulus. Injil berbicara kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil berbicara tentang kuasa untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara. Jadi kalau berbicara tentang Injil adalah kekuatan Allah, berarti ini bukan kekuatan biasa. Ini berhubungan dengan kekuatan ilahi, kekuatan yang berasal dari Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup saya dan saudara. Kenapa? Oleh Injil inilah kita memperoleh jalan menuju keselamatan yang berasal dari Kristus Yesus. Yang ketiga, Injil berbicara tentang kebenaran Allah. Berarti kalau berbicara kebenaran, berbicara tentang bagaimana hidup saya dan saudara dibenarkan oleh Allah. Tanpa pembenaran oleh Allah kepada kita, maka tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yang keempat, Injil berbicara tentang iman sebagai dasar untuk kita berharap kepada Kristus Yesus. Jadi kalau bicara tentang Injil, bicara iman. Itu sebabnya dalam Roma 1 ayat 17 berkata, dan orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh hanya tahu tentang Yesus, hanya berkeyakinan tentang Yesus, tetapi iman artinya penurutan kepada kehendak Allah, berarti betul-betul orang ini bukan hanya percaya, tetapi terbukti dalam kehidupannya menuruti kehendak Allah, mengikuti kehendak Kristus yang telah ditunjukkan melalui peragaan kehidupan Yesus selama 33,5 tahun. Jadi mengikuti kehidupan Yesus tidak boleh cuma setengah-setengah. Harus sepenuhnya memutuskan untuk mengikuti jalan hidup Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Berikutnya. Tentunya orang bertanya, berapakah nilai dan harga Injil Kristus? Boleh klik lagi. Kok sampai-sampai Paulus yang adalah pemimpin agama Yahudi, yang adalah salah satu murid terbaik dari Gamaliel, yang adalah pribadi yang kata Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 10 tak bercacat di dalam melaksanakan, dalam menuruti Taurat. Tak bercacat Paulus, sempurna, perfect. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, Paulus berkata, aku rela melepaskan semuanya. Berarti kalau dia bilang melepaskan, dia pernah memilikinya. Perhatikan ini sekali lagi. Berarti kalau Paulus berkata dalam Filipi pasal 3, aku rela melepaskan semuanya demi memperoleh Kristus. Berarti dia pernah memiliki semuanya. Dia berprestasi sebagai seorang guru agama Yahudi. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia anggota dari Sanhedrin. Dia salah satu murid yang berprestasi. Prestasi-prestasi yang berhubungan dengan prestasi lahir ya Paulus miliki dibanding dengan orang-orang yang lain. Tapi Paulus berkata,
Semuanya itu aku lepaskan semuanya. Dan Paulus menganggap bahwa semua yang pernah dia miliki ketika dia berjumpa dengan Kristus, kesadaran Paulus terbuka. Dulu yang dia banggakan, kepemilikan, prestasi dan semua hal sebelum ketemu Kristus, ternyata ketika ketemu Kristus dianggap sebagai sampah. Tai binatang, Bapak Ibu. Kata kasarnya seperti itu yang bahasa Paulus. Dari bahasa Yunaninya skubalon. Berarti ada sesuatu yang dia dapatkan dari Kristus. Itulah sebabnya oleh karena dia telah berjumpa dengan Kristus dan perjumpaan dengan Kristus mengubah seluruh kehidupannya, maka Paulus hanya menetapkan satu kehendak. Tidak ada kehendak yang lain. Maka kehendak Paulus adalah yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dalam kematiannya. Amin. Nah, kenapa? Karena Paulus sadar. Berikut, lihat ini. Inilah harga dan nilai dari Injil Kristus. Nilai pemberian Injil Kristus kepada kita, Injil Kristus memberikan hidup kekal. Tak ternilai. Saya mereview yang minggu lalu ya. Supaya bagi yang baru bergabung, boleh bisa mendapatkan jembatan pengertian. Sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal. Ya, kalau misalnya saya nggak menjelaskan begini, Bapak Ibu yang baru bergabung bingung ini. Ya, jadi mendapatkan hidup kekal. Dan hidup kekal ini tak bisa diganti, tak bisa ditukar dengan yang lain. Tidak bisa. Yang kedua, Injil memberikan kita kepada kebebasan dari kutuk dosa. Ada penebusan. Injil ini membebaskan kita dari kutuk dosa. Ini tidak ada yang bisa mengerjakan ini, Bapak Ibu. Hanya Kristus. Sekali Paulus nggak bisa. Kenapa? Paulus adalah manusia berdosa juga. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, apa yang dikerjakan oleh Kristus tidak dapat dikerjakan oleh yang lain. Dan yang ketiga adalah, Injil Kristus memberikan kebenaran yang bernilai kekal. Dan manfaat kebenaran adalah, kebenaran firman Allah mengajar kita. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang keempat, apa yang diberikan oleh Injil Kristus kepada saya dan saudara yang percaya? Injil Kristus memberikan kita tujuan yang baru, tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada tujuan hidup yang lebih hebat daripada menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada pencapaian tujuan hidup yang lebih mulia dibanding ketika kita diberikan kesempatan untuk menuju kepada tujuan hidup menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Orang aja orang baru bilang, kamu mirip-mirip Pak Jokowi, wah senang banget. Kamu mirip-mirip Menteri ABC, senang banget. Kamu mirip-mirip Pak Gubernur ABCD, pasti senang banget. Anak remaja, anak ABG kalau dibilang, kamu ini mirip artis Korea, aktor Korea, wah senang banget. Tapi kita diberikan anugerah untuk hidup berjuang menjadi serupa dengan Kristus Yesus, Sang Pemilik jagat raya. Ini kehormatan yang harus dipatrikan dalam batin kita, ditanamkan dalam diri anak-anak, sehingga mereka tidak dapat menukar kehormatan dan sesuatu yang bernilai kekal dibanding dengan fana. Karena bahaya generasi kita hari ini, kalau mereka tidak mendapatkan kebenaran yang murni. Mereka punya iman bisa goyang, harapan bisa goyang. Orientasi tujuan hidup mereka bisa berubah tuh. Maka orang tua harus memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan setiap hari, setiap malam. Saya dengan keluarga, dengan istri, setiap malam mengajarkan mereka. Malah kami variasi bikin seminar-seminar. Sudah 3 kali saya bikin seminar. Jadi seminar di rumah, di keluarga, bayangkan tuh. Mana ada orang bikin seminar dalam rumah. Saya pendeta bikin seminar dalam rumah, Bapak Ibu. Saya seminarkan materi Alkitab dan sains. Untuk apa? Untuk anak-anak saya. Saya harus mengajarkan dengan sungguh-sungguh, menanamkan kebenaran yang murni kepada anak-anak saya. Tidak boleh saya cuma ajarkan kepada orang lain. Saya sebagai orang tua bertanggung jawab. Anda bayangkan kalau semua orang tua melakukan hal ini, tidak mungkin ada anak yang terhilang dari jalan Tuhan. Amin. Tidak mungkin ada anak yang binasa. Kalau semua orang Kristen, semua orang tua memiliki tanggung jawab
menganggap prioritas mendidik anak dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kebenaran firman Tuhan tak ada nilainya sama, tak dapat dibandingkan nilainya dengan apapun, tak dapat ditukar. Dan kasih tahu sama anak-anak, kita diberikan kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk hidup berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Maka ada satu lagu Bapak Eras yang bagus sekali itu. Lagu Satu Yang Ku Perlu. Ini bagus sekali lagunya Bapak Ibu. Dan sering kita nyanyikan di rumah ini. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Ku mohon padamu, amin Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, sahabatku. Betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan lagi, sama-sama lebih sungguh lagi. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu Tuhan, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku, teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku, amin. Berkenan padamu ya Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kiranya ini menjadi doa dan rindu kita bersama. Ini menjadi harapan dan tujuan kita bersama. Menjadi serupa dengan Kristus adalah pencapaian hidup tertinggi dan termulia orang percaya. Yang kelima adalah Injil Kristus memberikan kita Kristus pribadi. Kristus, surga itu hanya bonus Bapak Ibu. Jadi Kristus itu yang penting, bukan surganya. Surga hanya bonus. Kristus yang menyiapkan surga bagi saya dan saudara. Kristus yang lebih penting. Itu sebabnya berapa kali pertemuan saya menyampaikan bahwa sesungguhnya tujuan iman kekristenan bukanlah surga. Tujuan iman Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan iman Kristen adalah bertemu, hidup kekal bersama Kristus. Pasti tempatnya surga, itu pasti. Tetapi yang paling penting adalah setiap orang harus terhubung dengan Kristus, bukan hanya terhubung dengan surga. Surga adalah tempat, tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan. Tapi Kristus adalah pribadi. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia pemilik jagat raya. Dan dia adalah Tuhan pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan. Dia memiliki kehendak. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Kita memiliki pikiran yang berasal dari Kristus. Kita memiliki perasaan yang berasal dari Allah. Dan kita memiliki kehendak yang berasal dari Allah. Dan kepada Dialah sesungguhnya, sepantasnya, selayaknya kita harus mengabdi.
mengikuti jalan kehidupan Kristus yang telah ditinggalkan Kristus selama 33,5 tahun. Dan seharusnya kepada kehidupan Kristuslah kita harus komitmen untuk mengabdi. Kekristenan tanpa terkoneksi dengan pribadi Kristus itu bukan kekristenan. Karena kekristenan adalah relasi antara kita dengan Kristus, antara kita dengan Yesus Tuhan kita. Dan Allah, Kristus Yesus adalah pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan. Kristus lebih dari sekedar hukum. Kristus lebih dari sekedar tulisan-tulisan ajaran. Kristus adalah pribadi sumber kebenaran. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ujian pengikut Injil Kristus dari masa ke masa. Menurut catatan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Ayat 35 sampai 37. Ujian pertama adalah penindasan. Ujian kedua adalah kesesakan. Ujian ketiga adalah penganiayaan. Ujian keempat adalah kelaparan. Ujian kelima adalah ketelanjangan. Boleh klik lagi, Bro. Keenam adalah bahaya. Ketujuh adalah pedang. 8 adalah maut. 8 ujian yang semuanya ujian berat, yang ancamannya nyawa, taruhannya adalah minimal mengorbankan, mencucurkan darah dan daging, berhasil dilewati oleh pengikut Injil Kristus di abad pertama sampai hari ini. Kenapa banyak orang begitu getol memperjuangkan Injil, imannya kepada Injil Kristus? Mereka tetap percaya, kokoh, berdiri tegar. Walaupun ancaman kiri kanan, penindasan, kelaparan, penganiayaan, penderitaan, bahaya pedang maut dan segala macam. Tapi tidak mengkendorkan iman orang percaya di abad pertama sampai abad keempat. Kenapa? Kita harus tanya kenapa. Apakah mereka mendapatkan piala dari Tuhan? Apakah mereka mendapatkan rumah-rumah mewah? Apakah mereka mendapatkan tanah-tanah besar luas? Ladang-ladang perkebunan yang luas? Apakah mereka dijanjikan oleh para rasul? Kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan mendapatkan gedung-gedung istana. Kamu pasti berhasil secara materialis, secara materi. Tidak ada dalam sejarah kekristenan, tidak ada dalam Alkitab mencatat. Tapi yang rasul-rasul mengabarkan tentang Injil Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Injil, mereka mendapatkan hidup kekal yang lebih dari sekedar hidup nyaman, nikmat 70 tahun di bumi ini. Itulah Injil yang dikabarkan oleh para rasul. Pertanyaannya, apakah Injil tersebut masih bertahan kemurniannya sampai hari ini? Jangan sampai Injil yang kita dengar, yang kita kabarkan, yang kita beritakan sudah mulai dikawinkan, terjadi sinkretisme dengan nilai-nilai duniawi yang menawarkan Injil plus uang, Injil plus kemakmuran, Injil plus berkat-berkat jasmani, Injil plus mujizat-mujizat. Bukan kita tidak percaya berkat, tidak percaya mujizat. Kita butuh berkat, kita butuh mujizat, itu pasti. Itu kebutuhan, tidak perlu diomongin. Tetapi itu bukan tujuan, bukan esensi Injil. Tujuan dan esensi Injil hanya memberitakan satu. Kristus Yesus yang telah hadir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Allah telah menjadi manusia, lahir dari kandungan dari perawan Maria, dan terus menerus bertumbuh menjadi seorang remaja 12 tahun dan telah mengabarkan berita di bait Allah. Hikmatnya mengagumkan, membuat orang takjub, dan pribadi yang sama menjadi pelayan selama 33,5 tahun dengan satu tugas tanggung jawab utama adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah yang adalah kabar sukacita, memberitakan kebenaran sejati berbeda dengan guru-guru agama yang sebelum Yesus. Dan Kristus itulah yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan telah
naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Itulah Injil murni, Injil sejati, bukan Injil plus. Makanya Paulus dan para rasul, mereka rela menyerahkan apapun. Karena mereka bukan menukar hidup kematian, penderitaan. Bukan menukar hidup kenyamanan mereka dengan berbagai macam hal-hal duniawi. Nggak ada tuh dia dalam kisah para rasul pasal 2 tidak ada gereja mula-mula menukar itu. Nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Tapi yang Alkitab mencatat, sejarah gereja mencatat, justru rasul-rasul, gereja mula-mula rela melepaskan apapun demi memperoleh Kristus. Amin. Jangan dibalik. Rela melepaskan Kristus demi memperoleh dunia. Waduh, kasihan sekali. Coba klik lagi Pak David. Terus yang pertama kekejaman Nero, lihat. Ini ada ke atas dulu. Ke atas lagi. Ya. Ini saya tunjukin ulang Bapak Ibu. Ini gambar, ini ilustrasi penggambaran tentang penganiayaan orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Romawi. Salah satunya seperti ini. Di zaman Nero Bapak Ibu, kepala putus, kepala dipancung Bapak Ibu. Dan orang Kristen tidak takut. Mereka tidak akan menyangkal. Mereka tidak pernah menyangkal, tidak mau menyangkal mereka. Mereka rela mengorbankan kepala. Termasuk istri anak di depan suami, istri anak dicabik-cabik oleh singa. Mereka rela Bapak Ibu. Di depan istri, suaminya dipotong kepalanya. Mereka rela. Kualitas iman inilah yang kita butuhkan di akhir zaman. Amin, saudara. Lanjut Pak David. Ujian pengikut Injil Kristus di bawah pemerintahan 10 kekaisaran. 10 kaisar Romawi yang bengis dan anti-Kristen. Lihat, yang pertama Nero, yang kedua Domitianus, yang ketiga Trajan, yang keempat Aurelius, yang kelima adalah Severus, yang keenam Maximus, yang ketujuh Decius, yang kedelapan Valerian, yang ke-9 Aurelian, dan yang ke-10 Diocletian. Lanjut lagi, langsung aja terus gambar-gambar itu, terus klik terus saja. Aduh, kasihan, lihat itu, lihat tuh, terus, waduh, terus, waduh, lihat ini. Saya sengaja mau menampilkan gambar-gambar ini. Nah, terus, Pak Wila. Sekarang kita mulai masuk ke sini. Penganiayaan kedua, jadi kalau yang lalu saya sudah sampaikan penganiayaan di zaman Nero. Sekarang saya sambung penganiayaan kedua di bawah pemerintahan Kaisar Domitian. Yang memerintah di tahun 81 sampai 96 Masehi. Domitian adalah orang yang kejam. Yang membunuh saudaranya sendiri. Dan melakukan penganiayaan kedua terhadap orang-orang Kristen. Anda bayangkan orang ini, saudaranya aja dibunuh sama dia. Apalagi orang lain dan apalagi orang Kristen. Berikutnya. Dalam kebenciannya, Domitian mengeluarkan perintah bahwa tidak ada orang Kristen yang pernah dibawa ke depan pengadilan yang boleh dibebaskan dari hukuman tanpa menyangkal agamanya atau imannya. Lanjut. Berbagai kebohongan mencelakakan orang Kristen dilakukan oleh Domitian. Orang Kristen dianggap bertanggung jawab atas setiap bencana kelaparan. Bayangkan, ini orang gila Bapak Ibu. Kalau ada bencana kelaparan, dia minta orang Kristen yang bertanggung jawab. Aneh nggak kira-kira Bapak Ibu? Ini orang gila ini, sakit jiwa ini. Berarti kekejamannya, kebengisannya, kebenciannya itu sudah akut stadium 7 mungkin Bapak Ibu. Kasihan di zaman ini orang Kristen ya. Orang Kristen dianggap bertanggung jawab atas setiap bencana kelaparan, wabah penyakit, atau gempa bumi. Bayangkan tuh. Kalau ada wabah penyakit terjadi, orang Kristen yang bertanggung jawab. Aduh. Kalau ada gempa bumi, orang Kristen yang dibunuh. Diminta bertanggung jawab. Gempa bumi yang terjadi di satu di antara bagian kekaisaran Romawi. Jadi di bagian tempat di wilayah Romawi, kalau ada kejadian gempa bumi lah, wabah kelaparan, bencana, pasti orang Kristen diminta bertanggung jawab. Kira-kira ini orang waras apa enggak? Lanjut. Ketika orang-orang Kristen dibawa ke depan sidang Domitian,
mereka diberitahu bahwa jika mereka mengucapkan sumpah setia kepadanya, mereka akan dibebaskan. Orang-orang yang menolak untuk mengucapkan sumpah akan dibunuh. Martir selama zaman ini yang sangat kita kenal adalah Timotius. Bapak Ibu pasti pernah dengar Timotius ya. Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang tadi kita baca dalam pembacaan dasar firman Tuhan pembahasan pertama. 2 Timotius pasal 2. Itu Timotius itu. Timotius inilah yang anak binaan atau anak rohani Rasul Paulus yang menjadi korban kekejaman dari Domitian. Martir selama zaman ini yang sangat kita kenal adalah Timotius, yang merupakan murid Rasul Paulus, terkenal serta penilik gereja di Efesus sampai tahun 97 Masehi. Kenapa? Karena nanti dia meninggal juga di zaman ini. Ya. Pada tahun itu, orang-orang kafir di Efesus sedang merayakan upacara yang disebut Katagogion. Ketika Timotius melihat upacara kafir itu, jadi mereka itu ada upacara, mereka di jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi berjalan di jalan-jalan. Ketika Timotius melihat upacara kafir itu, ia menghalangi jalan mereka serta dengan tegas menegur mereka atas penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ditegur sama Timotius. Kira-kira keberaniannya sampai di mana Bapak Ibu? Di tengah-tengah Kaisar Romawi yang anti Kristen dan orang-orang Romawi ini sedang melakukan upacara penyembahan berhala di jalan-jalan yang dikenal dengan Katagogion. Saudara tahu? Tiba-tiba Timotius berdiri di tengah jalan dan menghalangi orang-orang ini. Dia memang marah. Dan ini memang orang sangat berani. Kalau bukan Injil yang memberikan keberanian, tidak mungkin Timotius seberani itu. Amin, saudara. Ini buah dari Injil Kristus, ya. Keberaniannya yang kudus, lanjut, membuat marah orang-orang kafir itu yang dia palang itu. Akibatnya mereka menyerangnya dengan pentung dan memukulinya dengan kejam sehingga ia mati karena luka-lukanya 2 hari kemudian. Kasihan gak Bapak Ibu? Mati Bapak Ibu. Timotius menjadi korban kekejaman di zaman Kaisar Romawi Domitian. Berikutnya, Kaisar Trajan. Selama penganiayaan ini pada tahun 110 Masehi, Ignatius yang adalah penilik gereja di Antioquia, ibu kota Syria, tempat murid-murid pertama disebut orang Kristen. Ya. Dikirim ke Roma karena ia mengaku mempercayai dan mengajarkan Kristus. Ya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ketika ia berjalan melewati Asia, sekalipun dijaga oleh para prajurit, jadi Ignatius ini termasuk murid ke-12 rasul ya. Jadi mereka ini lapisan kedua setelah 12 murid ya. Ketika ia berjalan melewati Asia, sekalipun dijaga oleh para prajurit, ia menyampaikan firman Allah di setiap kota yang mereka lalui. Dan mendorong serta meneguhkan gereja-gereja. Ini Ignatius. Ketika berada di Smyrna, ia menulis kepada gereja di Roma. Dan mengimbau kepada mereka untuk tidak berusaha melepaskannya dari kemartiran. Karena mereka akan menghilangkan hal yang sangat ia rindukan dan harapkan. Nah ini beda dengan kita hari ini orang Kristen. Ternyata orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula, salah satu murid dari rasul-rasul ini, Ignatius, dia malah menyampaikan kepada jemaat di Roma bilang, kamu tidak boleh melepaskan saya dari kemartiran ini, karena inilah yang kuharapkan dan kurindukan. Hari ini banyak orang Kristen bukan merindukan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana siap menderita demi kebenaran. Bagaimana kita bisa siap menderita karena Kristus. Tapi terbalik. Lebih merindukan kenyamanan duniawi, lebih merindukan hal-hal yang berhubungan dengan materialistis, lebih merindukan hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan salah, tetapi dengar baik-baik, harus lebih tahu, lebih paham, lebih sadar bahwa yang perlu kita ikuti adalah jalan hidup Kristus yang olehnya kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Dan ini diperagakan oleh rasul-rasul dan murid-murid rasul. Termasuk Ignatius. Dia melarang mereka melepaskan dirinya dari kemartiran. Kenapa dia berkata, ini yang kuirindukan, jangan kamu hilangkan. Jalan kemartiran ini.
Ini yang kurindukan dan kuharapkan. Lanjut. Ia menulis, sekarang saya mulai menjadi murid. Dia ngomong ini Ignatius ngomong. Saya tidak mempedulikan hal-hal yang kelihatan atau tak kelihatan. Supaya saya bisa memenangkan Kristus. Bayangkan dia tulisannya begini. Jadi Kristus menjadi harapan, kerinduan satu-satunya dalam hidup orang percaya di zaman itu. Tidak ada yang lain. Pertanyaannya bagaimana dengan saya dan saudara? Jangan sampai berkat-berkat jasmani lebih kuat kerinduan kita untuk memilikinya dibanding kita memiliki Kristus. Oh Pak, kita kan masih di dunia. Saya setuju, saya juga masih di dunia. Oh Pak, kita kan membutuhkan juga. Betul, saya setuju, saya membutuhkan Bapak Ibu. Saya manusia kok. Orang-orang percaya di zaman itu juga manusia sama. Semua orang di abad pertama sampai abad sekarang sama. Membutuhkan kebutuhan jasmani. Karena manusia sama, tidak ada yang berbeda dari zaman ke zaman. Tetapi para rasul dan orang-orang percaya di gereja mula-mula, mereka tahu persis apa yang paling utama, apa yang mereka harapkan, rindukan, apa yang mereka harus kejar. Ini yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Gaya hidup seperti ini yang harus kita ikuti di zaman sekarang. Mari kita lanjut. Dia katakan begini Bapak Ibu, ini masih Ignatius. Biarlah api dan salib, biarlah kumpulan binatang buas, biarlah retaknya tulang dan tercabiknya kaki tangan, biarlah keretakan seluruh tubuh, dan semua kebencian si jahat turun ke atas saya. Hanya jika itu terjadi, saya bisa memenangkan Kristus Yesus. Jadi mereka yang mereka rindukan, yang mereka sebutkan, pikirkan tiap hari, yang mereka harapkan, inginkan cuma satu. Kristus, 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 bukan yang lain. Makanya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati buat aku adalah keuntungan. Amin. Mari kita belajar dari mereka ini. Saya juga terus berjuang ini. Mengarahkan fokus saya tidak boleh yang lain. Cuma hanya Kristus Yesus. Dan itu perjuangan gak gampang Bapak Ibu, tidak mudah. Kenapa? Godaan kiri, godaan kanan, tantangan kiri, tantangan kanan, wah banyak sekali. Yang bisa berusaha untuk membelokkan perjalanan hidup saya dan saudara. Banyak sekali yang bisa membelokkan. Lanjut, bahkan ketika ia dijatuhi hukuman dengan dijadikan mangsa singa. Jadi tadi yang Ignatius itu, dia dihukum. Bahkan ketika ia dijatuhi hukuman dengan dijadikan mangsa singa, bahkan bisa mendengar auman mereka, ia begitu dipenuhi dengan keinginan untuk menderita bagi Kristus. Artinya ketika dia mendengar suara auman singa yang siap menerkam, mencabik-cabik, bahkan memangsa sampai memakan daging dan tulangnya sampai habis. Pasti dia sudah bayangkan, pasti tulangnya, dagingnya tak tersisa ketika dimakan singa. Dia menyambutnya dengan penuh kerinduan. Karena bagi dia, menderita bagi Kristus adalah kebahagiaan. Waduh. Saya waktu baca kisah ini Bapak Ibu. Waduh. Saya mengagumi Ignatius ini. Saya mengagumi para rasul-rasul Paulus, Petrus dan lain sebagainya. Polikarpus termasuk. Mereka menyambut kematian, penderitaan demi karena Kristus mereka menderita. Mereka sambut dengan penuh sukacita. Berbeda dengan hamba Tuhan hari ini, termasuk saya. Makanya saya berjuang harus bisa mengikuti kehidupan Kristus melalui teladan yang mereka tinggalkan dalam kehidupan mereka ketika mereka masih hidup. Ini yang benar Bapak Ibu. Ini pengikut Kristus jati. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Sehingga ia berkata, aku adalah gandum Kristus. Aku akan diremukkan oleh gigi-gigi binatang buas. Supaya aku didapati sebagai roti yang murni. Wow.
Itulah kata Ignatius. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Luar biasa ini orang. Trojan digantikan oleh Adrian. Ini pergantian kekaisaran Romawi. Yang melanjutkan penganiayaan ketiga. Dengan kekejaman yang lebih besar daripada pendahulunya. Waduh. Lebih mengerikan Bapak Ibu. Sekitar 10.000 orang Kristen menjadi martir selama pemerintahan Trojan Bapak Ibu. Jadi selama pemerintahan Trojan, pemerintahan Adrian Bapak Ibu, ini memakan 10.000 orang Kristen. 10.000 orang Kristen. Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Banyak di antara, balik lagi, mereka yang dimakotai duri, disalibkan, dan lambungnya ditusuk dengan tombak dalam peniruan kematian Kristus yang kejam. Bayangkan Bapak Ibu. Teustachius, coba lanjut. Seorang komandan Romawi yang sukses dan pemberani, diperintahkan untuk bergabung dengan upacara penyembahan berhala untuk merayakan kemenangannya. Tetapi imannya yang dalam kepada Kristus jauh lebih besar daripada kesia-siaan tindakan itu, sehingga ia menolak untuk bergabung dalam upacara penyembahan berhala. Ini komandan Bapak Ibu. Karena marah, Adrian, sang kaisar, melupakan pengabdian Teustachius yang mulia kepada Romawi dan memerintahkannya serta seluruh keluarganya dibunuh sebagai martir. Bukan cuman Teustachius, tapi seluruh keluarganya dibunuh. Kaisar melupakan seluruh pengabdiannya yang telah berhasil, dan itu sebagai prestasi, tapi dilupakan karena dia memilih untuk tidak mengikuti penyembahan berhala, memilih untuk beriman kepada Kristus Yesus. Harganya mahal Bapak Ibu. Orang-orang dulu rela melepaskan nyawanya, bahkan bukan cuma nyawa sendiri, dia rela bersama-sama dengan keluarganya. Satu keluarga dikorbankan bersama-sama demi mereka memperoleh Kristus Yesus. Saya bisa bayangkan mereka sekarang sudah berada di tempat yang sangat luar biasa. Mereka berada di tempat yang tepat Bapak Ibu. Indah, dan mereka layak untuk mendapatkan tempat yang sangat terbaik. Saya membayangkan mereka ketika mereka dikorbankan. Mereka mengorbankan dengan sungguh-sungguh karena mereka tahu ketika nyawa mereka dilepaskan, ketika mereka melepaskan nyawa mereka demi Kristus, mereka mendapatkan nyawa yang sesungguhnya seperti janji firman Tuhan. Amin. Dahsyat Bapak Ibu. Inilah iman-iman seperti ini yang kita harus bangkitkan di akhir zaman. Dua bersaudara Fausines dan Jovita menanggung siksaan dengan kesabaran yang luar biasa. Sehingga seorang kafir bernama Kalokserius begitu terpukau dan kagum sehingga ia berseru dengan kegembiraan yang luar biasa. Agunglah Allah orang-orang Kristen. Oleh karena tindakannya itu, ia segera ditangkap dan disiksa dengan siksaan yang sama. Wow, lanjut. Penganiayaan yang tanpa belas kasihan terhadap orang-orang Kristen terus berlanjut sampai Quadratus yang adalah penilik Athena melakukan pembelaan ilmiah demi mereka di depan kaisar yang berada di Athena untuk melakukan kunjungan. Lanjut. Januarius anaknya yang tertua. Jadi anaknya dari tadi si Quadratus. Dicambuk dan ditekan dengan beban yang berat sampai mati. Jadi anaknya dari si Quadratus namanya Januarius. Mereka tekan, cambuk dan tekan sampai mati ini anak. Aduh. Bayangkan Bapak Ibu. Felix dan Philip, dua anak berikutnya. Jadi ada dua anak berikutnya lagi. Otaknya terlempar keluar ketika dipukul dengan pentung. Otaknya terlempar keluar. Ini otak anak Bapak Ibu. Dipukul dengan pentung di kepala, otak mereka keluar. Aduh, berarti pentungnya begitu berat dan begitu keras. Dan pukulannya begitu sangat kuat. Sehingga otaknya terlempar keluar. Bayangkan, otak mereka ini terlempar keluar. Silvanus, anak keempat dilemparkan dari tebing yang curam. Jadi anaknya banyak ternyata. Semua anaknya jadi korban. Tapi pengorbanan mereka bukan pengorbanan sia-sia.
mereka berkorban demi mempertahankan iman kepada Kristus yang mereka kasih. Waduh, kita baru mengorbankan, mohon maaf ya, ibadah ganti hari ya, sudah ngomel. Ibadah ganti jamnya, sudah ngomel. Waduh, orang dulu rela korbankan nyawa demi Kristus kok. Sekarang baru sakit sedikit, sudah cengeng. Tuhan di mana Tuhan? Baru sakit flu, udah cengeng. Baru sakit batuk-batuk, cengeng. Baru sakit gigi, udah cengeng. Wah, kualitas imannya beda sekali. Jadi, Silvanus anak keempat dilemparkan dari tebing yang curam. Bayangkan Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau kita mungkin dibunuh, nggak masalah. Kalau saya melihat anak saya dibunuh depan mata saya, susah saya bayangin Bapak Ibu. Sulit saya bayangin. Ketiga anak yang paling muda, Alexander, Vitalis, dan Martial, dipancung dengan pedang. Velitatis kemudian dipancung dengan pedang yang sama. Bayangkan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ini banyak sekali Bapak Ibu. Banyak. Tapi saya akan melanjutkan berikutnya langsung aja. Langsung saja kepada, saya masih banyak Bapak Ibu. Langsung saja kepada beda zaman, beda tantangan. Banyak, masih banyak Bapak Ibu. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita. Sekarang saya masuk kepada kondisi kita hari ini. Kalau yang saya sudah ceritakan tadi adalah zaman di mana gereja mula-mula berdiri, di mana Injil mengalami ujian, di mana pengikut Injil Kristus mengalami ujian. Dan Bapak Ibu tahu ujian mereka 8 tadi yang saya bacakan. Penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, penindasan, termasuk maut Bapak Ibu. Tapi mereka rela melepaskan apapun, kehilangan apapun demi memperoleh Kristus. Nah, lanjut Pak Bina. Tantangan pengikut Injil Kristus pada abad pertama itu pasti berhubungan dengan penganiayaan, penderitaan, dan kelaparan. Mari saya kembali, kita belum. Ada ayat. Mungkin yang ini ada ayat, coba. Ada ayatnya. Wah, ini yang sudah belum direvisi ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya bacakan. Pastikan yang kita hidupi adalah Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Dan ternyata Paulus sudah berikan warning, peringatan. Saya bacakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang kelima Bapak Ibu. Jadi, 2 Korintus pasal 11 ayat 4 sampai 6. 2 Korintus pasal 11. Sebab kamu sabar saja, kata Paulus ya. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Saya mau jelaskan. Perbandingan antara Injil yang lain dengan Injil yang Paulus beritakan apa? Nah, Injil yang Paulus beritakan ini yang Paulus ngomong nih. Supaya kita tidak tertipu dengan Injil yang lain. Nah, apa Injil yang Paulus beritakan? Yang adalah Injil Kristus murni. Ini yang Paulus ngomong. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu Injil. Sesuai dengan kitab suci. Berikutnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Sebentar, saya bacakan dari ini, dari kelewatan ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai 8. Ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi berita kematian Yesus dilanjutkan dengan berita kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus telah disaksikan. Yang pertama, Petrus atau Kefas telah menjadi saksi mata bahwa Yesus telah bangkit. Ya,
Karena Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi pertama diberitakan Yesus menampakkan diri kepada Petrus atau Kefas, yang kedua kepada ke-12 rasul, yang ketiga kepada 500 orang sekaligus. Berarti sudah lebih daripada 2 orang saksi Bapak Ibu. Ya, ini yang Paulus beritakan. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya ketika surat ini Paulus tulis kepada jemaat di Korintus, ini surat pertama, ini tidak dapat diragukan. Kenapa? Karena pada saat surat ini ditulis, kata ayat ini, orang-orang itu yang menjadi saksi masih hidup. Masih hidup. Termasuk masih hidup Petrus, Yakobus masih hidup, Yohanes masih hidup Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada keraguan sama sekali. Tidak bisa dibantah berita kebangkitan Kristus. Dan inilah Injil yang Paulus beritakan. Yaitu apa? Yesus telah lahir, dia telah mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi saudara-saudara. Mati untuk apa? Menebus dosa saya dan saudara. Agar kita dibebaskan dari hukuman kekal. Itulah berita Injil Kristus. Selain itu, bukan Injil. Itu kata Paulus. Selain itu bukan Injil. Ya, harus diperhatikan itu. Lanjut Pak David. Selain itu bukan Injil. Ya, tantangan pengikut Injil Kristus masa kini. Materialistis, kenyamanan, godaan, kesenangan, kesulitan, dan penderitaan. Kenapa saya gabungkan antara kenyamanan, godaan, dan penderitaan? Karena di bagian negara-negara yang lain ada gereja-gereja Tuhan yang sedang mengalami penderitaan. Di Afrika dan di bagian lain. Tetapi di Indonesia, di beberapa daerah, seperti di NTT, itu nyaman sekali Bapak Ibu. Kekristenan nyaman. Kekristenan di Indonesia, di beberapa tempat, di Jakarta dan di kota-kota besar yang lain, terlalu nyaman. Terlalu nyaman Bapak Ibu. Dan orang-orang Kristen hari ini sudah sulit untuk fokus kepada apa yang menjadi fokus gereja mula-mula, yaitu Injil Kristus. Sulit mereka fokus, sulit sekali, sulit Bapak Ibu. Tapi saya mengajak dalam pemberitaan Injil pada sore hari ini. Mari kita kembali kepada Injil yang murni. Karena nilai dari Injil, harga dari Injil, tak ada bandingannya. Harga Injil adalah pribadi Kristus sendiri. Mahal Bapak Ibu, mahal. Injil berharga kehidupan kekal. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Injil berharga dan bernilai senilai pembebasan kita atas hukuman kekal oleh Kristus yang dikerjakan Kristus 2000 tahun yang lalu. Mengerikan kalau kita misalnya tidak hidup dalam kesadaran seperti ini. Berikutnya, tantangan pengikut Injil Kristus masa kini. Kalau orang Kristen mula-mula terkondisi sungguh-sungguh mengikut Kristus karena penderitaan dan kesulitan, orang Kristen masa kini terkondisi dengan kesulitan, penderitaan. Kristen minoritas. Ya kalau minoritas pasti terkondisi dengan penderitaan. Kenyamanan dan kenikmatan dunia kalau kita Kristen mayoritas. Di NTT kita Kristen mayoritas. Kita terkondisi dengan apa? Kenyamanan. Bagaimana kualitas iman kita sebagai orang Kristen? Bagaimana komitmen kita dalam berjuang mempertahankan Injil yang murni? Apakah kita masih berjuang? Pertanyaan faktual, mengapa ada orang Kristen yang memilih untuk pindah agama hari ini? Menjadi ateis dan lain-lain. Coba klik lagi. Mengapa ada orang Kristen masih meragukan kebenaran Injil Kristus? Ini pertanyaan faktual Bapak Ibu. Mengapa banyak orang Kristen yang terus-menerus hidup dalam dosa seolah-olah Injil Kristus tidak memiliki kuasa? Klik lagi. Terus. Mengapa banyak generasi muda Kristen memilih untuk meninggalkan Tuhan? Terus. Mengapa banyak orang Kristen yang sulit mengalami perubahan karakter ke arah Kristus? Bukankah Injil Kristus seharusnya dapat mengubah orang percaya? Seharusnya. Tetapi bukan masalahnya pada Injil Kristus. Masalahnya kepada pemahaman kita tentang Injil Kristus. Perubahan apa yang Anda harapkan ketika saya dan saudara memutuskan untuk percaya kepada Injil Kristus? Yang adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Jangan pernah menukar fungsi dan tujuan Injil Kristus
dengan membelokkan tujuan fungsi Injil Kristus dalam kehidupan saya dan saudara dengan hal-hal yang duniawi. Injil Kristus adalah kuasa, kekuatan Allah untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara, bukan menyelamatkan dompet saya dan saudara. Amin. Sekali lagi, Injil Kristus adalah memiliki kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara dari api neraka, dari hukuman kekal, bukan menyelamatkan hidup saudara dari dompet saudara dan saya. Terlalu kecil kalau Injil Kristus, kalau kuasa Injil Kristus hanya sebatas menyelamatkan dompet saya dan saudara. Waduh, jangan turunkan level Injil Kristus, nggak bisa. Injil Kristus memang untuk menyelamatkan saya dan saudara dari api neraka, dari hukuman atas dosa. Dan itu persoalan yang tak dapat dikerjakan oleh apapun, yang tak dapat diselesaikan oleh uang, nggak bisa. Yang tidak dapat diselesaikan oleh gelar, oleh jabatan, oleh kekuatan manapun selain kuasa Injil Kristus. Maka pesan saya di akhir khotbah saya hari ini, apapun kondisi kita, apapun yang menggoyang saudara, bagaimanapun kondisi kita, baik Anda anak muda yang sekarang sedang digoyang dengan berbagai macam kejadian-kejadian, persoalan-persoalan. Banyak anak generasi muda Kristen yang mudah meninggalkan Tuhan hari ini. Bahkan ada beberapa pendeta yang telah meninggalkan Tuhan. Sudah tidak percaya kepada Yesus. Ada yang sudah mulai jenuh dalam pelayanan. Ada yang sudah mulai khawatir, berlebihan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Kenapa? Pandemi belum berakhir. Kenapa? Pikirannya hanya menunggu kapan corona berakhir. Kita tidak menunggu kapan corona berakhir. Yang kita tunggu kapan Tuhan menjemput saya dan saudara. Amin. Sekali lagi, orang Kristen tidak diminta untuk menunggu kapan corona berakhir, kapan bencana berakhir, kapan penderitaan berakhir, kapan kesulitan berakhir, kapan persoalan krisis ekonomi berakhir. Tidak pernah. Yang kita diminta adalah kapan Kristus menjemput saya dan saudara. Jadi yang kita tunggu bukan corona berakhir, yang kita tunggu bukan krisis berakhir, tapi yang kita tunggu adalah Kristus menjemput saya dan saudara pulang kembali ke rumah Bapa. Amin. Saya rindu kita nyanyikan pujian tadi. Saya mau iring Tuhan sepanjang hari. Kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Dia Allah kita yang hidup. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalan. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia, selama di dunia, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap Tuhan, ku memilihmu. Tuhan, ku memilihmu, yes, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka,
setia kepadamu, ku tetap setia kepadamu, kepadamu, ku tetap setia kepadamu, kepadamu, ku tetap setia. Mari angkat tangan dua-dua dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan, penyertaan, bimbingan, dan pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, jangan lupa nanti hari Jumat ada truth.id atau ada suara kebenaran di truth.id jam 19.30 WITA. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Dan Jumat jam 15 WITA, jam 15 kami ada ibadah. Ya, kami ada ibadah di sini. Generasi Unggul, di Generasi Unggul Community. Dan juga hari Minggu tetap di Exosia Community ada ibadah jam 9.30 WITA. Dan nanti Rabu lagi kita akan ketemu di jam 16.00 WITA dengan tema yang berbeda. Dan mohon like, share, dan komen, dan bagikan kepada minimal 10 orang Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe, dan supaya meningkatkan kualitas streaming kami. Terima kasih, Tuhan berkati, Shalom.